Shalom jemaat yang saya kasihi, sangat bersuka cita bisa menyapa Anda hari ini. Dimanapun Anda berada, saya tahu jamaah dan kasih Tuhan menyertai setiap Anda. Tuhan itu baik. Kalau Anda masih bisa dengar khotbah ini, berarti Tuhan mau berbicara kepada Anda. Tuhan belum menyerah dengan hidup kita, Tuhan tidak pernah menyerah. Kadang-kala kitalah yang menyerah. Sedangkan Tuhan tidak menyerah, kenapa kita mau menyerah? Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan tidak tolong Anda di masa-masa yang lalu untuk meninggalkan Anda saat ini. Tuhan memberkatimu dan mengurapimu. Katakan buat diri Anda sendiri, Tuhan mengasihi saya. Katakan untuk diri Anda biar jiwamu sampai kedalaman rohmu tahu bahwa Tuhan mengasihimu. Katakan dengan iman, Tuhan mengasihi saya. Pada kesempatan ini saya juga mau menyapa setiap jemaat yang ada di Medan. Jemaat regional Sumatera sebagai kapal induk selamat ulang tahun yang ke-16. Kita ini tambah dewasa, tambah kuat tentunya. Memang kalau jadi kapal induk, jadi regional itu tuntutannya banyak. Karena biasanya kepada yang lebih tua, yang sulung, pengurapan itu akan datang. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengurapimu. Saya sangat mengasihi Anda yang ada di rumah. Rasanya pingin memberikan salam, memeluk Anda semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Katakan kepada orang di sekeliling Anda, siapapun, katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kita berulang tahun ya. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab yang sangat pendek, kitab terpendek di Perjanjian Lama, yaitu kitab Obadja. Kitab Obadja ini jarang dikhotbahkan, tapi saya mendoakannya, saya memilihnya dalam perenungan saya untuk sampaikan kepada Anda semua. Saya bacakan Kitab Obadja pasal 1, tentunya hanya satu pasal. Kitab Obadja 17 sampai 21. Jadi kitab Obadja ini unik karena memang hanya pendek saja. Hanya satu pasal dan isinya 21 ayat. Saya tidak baca semuanya, saya berikan PR kepada Anda untuk membacanya sampai selesai. Namun mari kita sama-sama membaca ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, Anda silahkan mengikuti di rumah masing-masing. Keluputan hanya di Sion, tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf akan menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria. Dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Kitab Obadja adalah kitab terpendek di Perjanjian Lama, hanya 21 ayat. Dan ini sangat pendek, artinya Tuhan itu waktu memberikan ilham kepada lewat kuasa Roh Kudus kepada hambanya, Nabi, kepada seorang yang menyampaikan firman Tuhan seperti Obadja. Ketika Tuhan menyampaikan berarti Tuhan mau to the point saja, tidak panjang. Kitab-kitab yang lain memang panjang berpasal-pasal, tentunya ada maksud Tuhan. Tapi kadangkala ada sesuatu saja, 1 poin, 2 poin yang di hidup kita yang Tuhan mau langsung kita fokus ke dalamnya. Untuk mempersiapkan kita di masa-masa sulit hari ini, mempersiapkan hati kita nanti di masa yang baru, ketika musim ini berlalu, season ini berlalu, akan ada musim yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan mempersiapkan diri dengan mempelajari kitab Obadja. Ini adalah pesan singkat di mana kita mempersiapkan diri. Ya, jangan meratapi situasi hari ini. Tentunya kita berdoa bagi banyak orang. Tentunya kita bersedih kalau lihat orang juga bersedih. Tetapi jangan setiap hari kita meratapi keadaan, menyerah, merasa lelah, meratapi situasi.
Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk ke masa yang baru. Jika orang nggak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang, maka dia akan menjadi penonton saja. Ketika masa berkat Tuhan datang, dia nggak bisa menangkap apa-apa. Kalau kita melihat bangunan yang besar seperti waduk, waduk itu adalah sebuah bangunan yang besar di sebuah area untuk menampung hujan. Air hujan yang curah hujan yang sangat tinggi bisa terjadi di tempat-tempat tertentu, dan biasanya daerah sekitarnya ada banyak sawah. Dan akan terjadi kekeringan jika tidak ada waduk yang akan menampung air, debit airnya akan jadi banyak karena ditampung, tidak terbuang kemana-mana. Waduk atau bendungan ya, itu akan dibangun untuk di waktu yang sangat diperlukan, air akan dibuka dan dialirkan ke sawah atau ladang. Dan tahukah Anda bahwa waduk ini dibangunnya tepat waktu kalau musim panas. Jangan nanti musim hujan bangun waduk. Itu namanya tidak mempersiapkan. Demikian kita hari-hari ini, kita seperti mau bangun bangunan-bangunan untuk siap menampung berkat Tuhan. Kita seperti perempuan yang mengalami mujizat Tuhan ketika dikunjungi oleh Nabi, dan dia mengumpulkan banyak sekali wadah-wadah, padahal dia hanya memiliki satu buli-buli yang berisi minyak. Ternyata sebanyak yang dia siapkan, sebanyak itulah minyak akan diberikan oleh Tuhan. Masa-masa ini, masa-masa kita berdiam diri di rumah, masa-masa terbatas ini kita nggak berjumpa, masa-masa yang dimana kita nggak bekerja seperti biasanya, adalah masa-masa kita mempersiapkan waduk rohani. Masa-masa kita mempersiapkan berkat-berkat Tuhan yang nanti akan diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Nah, persiapan adalah masa yang sangat penting. Dan ada banyak orang berkata bahwa persiapan jika dikerjakan dengan baik, maka setengah pekerjaan selesai. Dan saya setuju dengan itu. Mari kita keluarga-keluarga, Anda semua para pemimpin, kalau Anda seorang pemimpin perusahaan, doakan, kerjakan, catat, doakan kembali, renungkan, minta kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk memikirkan nanti setelah musim ini berlalu, Anda sudah siap berlari, sebab Anda sudah banyak menyimpan bahan makanan. Firman Tuhan berkata, kita harus belajar dari semut. Sebab semut adalah hewan yang menyiapkan makanan di musim panas. Bukan waktu musim hujan dia menyiapkan makanan. Kita harus belajar dari makhluk kecil ini, semut yang kita bisa temukan di mana-mana. Artinya semut ini kecil, bisa ada di mana saja, bahkan kalau kita nggak bersih-bersih bisa aja dia ada di kamar kita, di ruang tamu dan sebagainya. Setiap kali Anda lihat semut, ingat bahwa Anda harus mempersiapkan diri untuk masa berkat yang akan datang. Saya berdoa Anda tidak menjadi orang yang menonton saja orang lain dapat berkat. Ketika musim kelimpahan datang, ketika masa berkat Tuhan dicurahkan, ketika pintu dibukakan oleh Tuhan, Anda nggak punya wadah untuk menampung berkat. Karena masa-masa ini nggak mempersiapkan diri. Kitab Obadja sangat penting untuk kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Menguatkan kita di masa sukar sekarang, tapi menguatkan kita untuk masa yang akan datang. Katakan, sehabis hujan ada pelangi. Sehabis hujan yang deras, mungkin ada petir dan sebagainya. Ada gemuruh yang hebat, tapi setelah itu akan ada pelangi. Setelah kita mengalami musim-musim ini, kita akan mengalami musim yang baru bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, fokus ke ayat yang ke-17. Ayat 17. Saya minta Anda membaca semuanya ya, setelah Anda cari waktu setelah ibadah ini. Hanya 21 ayat saja. Dari semua ayat yang ada di kitab Obadja, saya mau kita membaca sekali lagi ayat yang ke-17. Dikatakan begini. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Terjemahan yang lain dikatakan, keturunan Yakub orang Israel akan mengambil kembali. Jadi sebelumnya mereka sudah memilikinya. Tetapi karena mereka dihukum Tuhan, apa yang mereka miliki dirampas orang lain. Tapi akan datang musimnya di mana semua kekayaan orang Israel akan dikembalikan oleh Tuhan. Akan datang musimnya di mana apa yang Anda miliki akan dikembalikan Tuhan kembali. Tinggal tunggu waktunya, siapkan diri Anda dengan baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa akan ada masa-masa kelimpahan datang.
akan ada masa-masa yang penuh bahagia akan datang. Di mana kita akan menabur kembali, di mana kita akan berjumpa kembali, di mana kita akan sibuk kembali, kita akan mengalami berkat-berkat kebersamaan. Tapi siapkan diri Anda mulai hari ini. Ingat di ayat yang ke-17 dikatakan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kembali ke sedikit flashback ke backgroundnya ayat ini, kitab ini, bahwa kitab ini menceritakan mengenai bangsa Edom. Anda bisa katakan Edom. Edom ini adalah keturunannya Esau. Siapa Esau? Esau adalah saudaranya, abangnya dari Yusuf. Esau adalah orang yang memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Esau adalah orang yang memilih untuk menjual hak kesulungannya. Lalu keturunan demi keturunan muncullah Edom. Edom adalah Esau. Dan ini adalah firman yang muncul untuk penghukumannya Edom. Jadi seorang hamba Tuhan bernama Obadja, datang firman Tuhan kepadanya. Tuhan berkata, tuliskanlah nubuatan-nubuatan ayat ini. Bahwa kita bisa lihat di ayat 1, beginilah penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kan ada lagunya juga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Artinya kemanapun kita pergi, mata Tuhan bisa melihat kita. Waktu kita melakukan apa yang benar, Tuhan akan berkati. Waktu kita melakukan kejahatan, jangan menyangka bahwa Tuhan tidak melihatnya. Sekalipun engkau membuat tempat tinggalmu di bintang-bintang, kata firman Tuhan, Tuhan akan menurunkan engkau. Jadi ini adalah firman penghukuman untuk Edom. Penghukuman untuk saudaranya, padahal dulu dia anak Tuhan. Tapi penghukuman datang kepada mereka karena mereka congkak sekali. Nah, mari kita belajar untuk kita mempersiapkan diri. Ada beberapa hal yang praktis yang kita bisa lakukan hari-hari ini di rumah kita dengan mata tertuju kepada Kristus. Belajar dari kitab Obadja. Masa persiapan untuk musim yang baru. Yang pertama adalah ayat yang ke-17. Dikatakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang yang terluput. Jadi Obadja berkata, Esau akan menerima hukuman, tetapi keturunan Yakub akan diberkati. Musuh Tuhan akan dapat hukuman, atau orang yang memusuhi Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih. Semua orang dicintai Tuhan, tapi Esau memilih untuk tidak mencintai Tuhan dan menjual hak kesulungannya. Tuhan akan menghukumnya. Tapi di balik penghukuman ini Tuhan berkata, tapi nanti saya akan memberkati umatku, yaitu di Gunung Sion. Esau akan dikutuk oleh Tuhan, akan menerima hukuman, yaitu Edom. Di sisi lain, di Gunung Sion akan terdapat keluputan. Tangkaplah dengan iman bahwa sekalipun situasi yang sulit ini masih berlangsung sampai sekarang, tapi nanti di rumah-rumah umat Tuhan akan ada berkat. Di tempat-tempat pekerjaan anak-anak Tuhan akan ada blessing yang Tuhan berikan. Akan ada pintu-pintu berkat yang dibukakan, ada tingkap-tingkap langit yang dibukakan oleh Tuhan untuk diberikan di rumah-rumah anak-anak Tuhan, orang-orang Israel. Kita ini bukan Israel secara fisik, keturunan Israel. Kita ini hanya dicangkokkan, kata firman Tuhan. Kita ini adalah Israel rohani. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa dia? Dia adalah keturunan Abraham, bapa orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita juga menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Jadi kita akan menerima berkat-berkat Abraham. Saya berdoa supaya keluputan ini terjadi. Di tempat-tempat lain seperti ada penghukuman, kita nggak menghakimi. Tapi ada janji Tuhan. Tetapi di Sion
akan ada orang-orang yang terluput. Saya berdoa di gereja-gereja, bahkan di luar gereja Mawar Sharon, semua gereja yang dicintai oleh Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, akan ada keluputan. Akan ada orang-orang jemaat-jemaat yang akan diluputkan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada umat Tuhan. Jangan menghakimi gereja lain, jangan menghakimi siapapun yang mengalami sakit penyakit. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa di balik situasi yang sulit ini, kita mempersiapkan hati kita bahwa ada iman dalam hati kita yang berkata bahwa Anda bisa tulis saja dengan sederhana. Poin pertama adalah sehabis hujan ada pelangi. Jadi waktu Anda ada di rumah hari ini, banyak waktu luang dan sebagainya, mungkin mulai merasa bosan dan sebagainya, ingatkan kepada diri Anda, masa ini akan lewat, masa ini akan lewat. Akan datang masa kami akan bekerja kembali, akan datang masa di mana akan berkumpul kembali, akan datang masa di mana Tuhan berkat-berkat bisnis akan bergairah kembali, akan datang waktunya mall akan dibuka kembali, akan datang waktunya gereja akan ngumpul dengan masa jumlah yang besar. Saya percaya akan datang kembali masa di mana hari Minggu tempat ini dari pagi hari sampai malam akan penuh dengan jiwa-jiwa. Akan datang masanya rumah Anda, tempat-tempat CG akan ramai kembali. Akan datang masanya, sehabis hujan ada pelangi. Di Gunung Sion akan ada orang yang terluput, akan ada yang diluputkan oleh Tuhan. Kita akan melewatkan masa-masa ini. Jangan meratapi saja, berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Katakan, Tuhan, saya akan melewatkan masa-masa ini. Ya, katakan kepada diri Anda sendiri, waktu-waktu ini akan lewat. Waktu-waktu ini akan dilewatkan oleh Tuhan. Yang kedua, masa-masa persiapan adalah di ayat yang ke-18 dikatakan, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Keturunan Esau menjadi tunggul gandum, artinya yang akan dibakar, gandumnya tunggul gandum, batang-batang gandum yang gak ada manfaatnya akan dibakar oleh umat Tuhan. Dengan kata lain, dengan iman dikatakan, Tuhan berkata bahwa umat Tuhan akan menjadi seperti nyala api. Tuhan berfirman kita akan menjadi seperti nyala api. Kita akan menjadi orang-orang yang berkobar-kobar, menjadi orang yang semangat. Di saat orang lain patah semangat, kita harus menjadi orang-orang yang berkobar-kobar bagi Tuhan, berapi-api bagi Tuhan. Di dalam setiap percakapan-percakapan Anda hari-hari ini dengan siapapun, nyalakanlah api kebangunan rohani di dalamnya. Mungkin kecil saja, lewat beberapa kalimat yang muncul dari lidah bibir Anda. Mungkin ada orang lain atau siapa saja keluarga Anda atau siapapun yang berkata masa ini sulit, gak mungkin bangkitlah, susah, Indonesia tambah terpuruk, dunia tambah terpuruk dan sebagainya. Muncullah kata-kata iman dari Anda berkata, iya betul, masa-masa ini memang tidak gampang. Tetapi saya percaya Tuhan berkata akan ada masa keluputan. Lalu kalau mereka berkata, tapi menurut pakar-pakar perekonomian berkata ini sulit sekali, akan ada jangka waktu yang sangat panjang untuk dipulihkan. Anda jangan langsung membantahnya, dengarkan dulu. Anda mulai berkata, ya betul, memang ini sulit memulihkan ekonomi, rodanya harus diputar kembali. Memang sulit, tetapi ayo kita persiapkan diri. Jadi selalu semua berita, semua fakta yang benar-benar fakta, tidak boleh melupakan satu fakta, bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan memulihkan situasi. Dan fakta tidak akan lengkap jika kita tidak melengkapi fakta itu dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu memulihkan, ada keluputan dan sebagainya. Tapi jangan berantem di rumah atau dengan siapa atau di WA grup berantemlah. Ada orang yang belum kenal Tuhan lalu kita masukkan firman Tuhan, dia gak mengerti, dia berkata kita fanatik dan sebagainya. Minta hikmat dari Tuhan. Di balik setiap percakapan masuk sesuatu yang bisa Anda tabur di dalamnya. Ini masa-masa yang baik untuk menabur. Saya sudah khotbahkan sebelumnya. Kalau kita menabur di situasi baik, ada banyak ahli-ahli tanaman berkata kalau sebuah benih ditaburkan di waktu yang baik, di waktu di mana musim hujan mungkin banyak, kelihatannya baik, dan situasi baik, tanah yang baik, memang cepat tumbuh. Tapi ada kelebihannya kalau sebuah benih ditanam di waktu kemarau, musim yang sulit. Benih itu ketika bertumbuh, akarnya akan sangat kuat, akarnya akan menancap lebih dalam lagi, karena dia bertumbuh dalam situasi yang sulit.
Kalau kita melihat segala situasi yang sulit ini sebagai kesempatan untuk kita berakar, maka nanti di musim yang baru, percaya kita akan berbuah pada musimnya. Hari ini berakarlah. Kenapa kita akan menjadi seperti api, kata firman Tuhan? Ya, mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Israel rohani kita akan menjadi api. Lalu, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Dari orang-orang yang memusuhi Tuhan tidak ada yang terlepas. Lalu penghiburannya di ayat berikutnya, di bagian berikutnya dikatakan, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Hai jemaat, Anda adalah api. Ada kobaran api di hatimu. Ada sesuatu iman yang membara. Nanti waktu Tuhan datang, kita akan menuai dengan sukacita. Hari ini rasanya kita menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai dan sukacita. Kenapa bisa demikian? Ini kalimat kuncinya adalah sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Hari ini siapkan kayu bakarnya karena kita adalah apinya. Kan ayat dikatakan karena sebab Tuhanlah yang berfirman. Ini kata kuncinya, Tuhan yang berfirman. Kenapa kita percaya masa yang akan datang adalah masa yang baik? Iya, karena Tuhan yang berfirman. Masa akan baik, kenapa? Oh, kata pakar-pakar itu Indonesia akan begini, dunia akan begini, Amerika akan begini, China akan begini. Oke, letakkan semua dalam porsi yang benar, lalu berikan porsi yang paling tepat dan sempurna, karena Tuhan berfirman. Orang-orang berkata begini, dunia begini, kita katakan karena Tuhan berfirman. Karena Tuhan berfirman. Jadilah api, penuh semangat, antusias. Kenapa? Karena Tuhan yang berfirman. Karena Tuhan yang mengatakannya. Karena Tuhan yang memberitahu apa yang harus kita lakukan. Karena Dia yang berfirman. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan berfirman. Bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin bangkit, dinaikkan karena Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pemimpin bangsa-bangsa sehebat apapun, seterkenal apapun, kalau Tuhan berkata turun, Dia akan turun. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Tuhan tahu bumi ini kelanjutannya gimana. Tuhan tahu musim-musim hidup kita, musim kemarau, musim hujan, musim berkat, musim di mana menahan, musim di mana kita menabur. Tuhan tahu. Jadi yang kedua yang kita pelajari adalah kita adalah api. Harus ada semangat di hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ini berfirman. Katakan karena Tuhan berfirman. Bukan karena kata berita ini. Ya betul. Tapi jauh di lubuk hati kita selalu berkata karena Tuhan yang berfirman. Akan ada masa depan karena Tuhan yang berfirman. Ada masa depan yang indah karena Tuhan yang berfirman. Bukan kata pakar ini, pakar itu. Tapi sekali lagi tentu kita berhikmat, tidak bertengkar. Tidak menghabiskan waktu berjam-jam bertengkar dengan teori-teori dan sebagainya. Terima semua informasi ini dengan baik dan bijaksana. Lalu letakkan dalam terang firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, dahulukan firman Tuhan. Makanya kalau pagi hari sebelum Anda baca berita apapun, baca dulu firman Tuhan. Saya sudah mengalami, saya ada dalam musim-musim di mana melayani Tuhan dan merasa kadangkala tidak perlu berdoa, tidak perlu, rasanya nggak perlu baca firman, kan sudah merasa tahu waktu itu. Sebelum saya di Mawar Syaron bersama dengan Tuhan, merasa berusaha untuk melayani Tuhan waktu itu, sebelum ada di gereja ini, ada dalam masa-masa terpuruk, saya merasa saya sudah tahu banyak, ternyata saya nggak tahu apa-apa. Setiap kali kita memulai hari dengan firman, maka semua akan ditata dengan baik oleh Tuhan. Selalu dahulukan firman. Dunia ini ada karena firman. Tuhan berfirman terjadilah maka terjadilah. Tuhan berkata hidup. Tuhan berkata terang ada. Tuhan berkata kegelapan ada. Tidak ada yang perlu, kegelapan tidak menakutkan sebenarnya. Ada yang lebih menakutkan dari kegelapan, yaitu Tuhan. Tuhan adalah terang kita. Jadi apa yang Tuhan katakan itulah yang masuk ke dalam pikiran kita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya berusaha untuk menghabiskan kembali, membaca kembali, mewarnai dan sebagainya. Sudah banyak kitab yang habis, tapi saya terus baca setiap hari. Kadang-kadang nggak ngerti, tapi baca dulu. Ini adalah masa-masa kita membaca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Baca seperti menumpuk bahan makanan roti di tempat menyimpan gandum. Kita membaca roti dari sorga ini masuk ke dalam pikiran kita. Nanti di masa-masa yang sulit datang, apa yang kita pernah baca akan diingatkan oleh Roh Kudus. Bukankah kamu pernah baca begini? Bukankah kamu pernah dengar kalimat begini di Alkitab?
Saya mengalaminya waktu saya merasa kadang-kala nggak merasa butuh Tuhan. Semua keadaan baik-baik saja. Berkat Tuhan mengalir terus. Saya merasa nggak butuh Tuhan, ya baik-baik saja. Tuhan kelihatannya juga baik-baik saja, tidak pernah tegur saya. Tapi Tuhan kemudian berkata harus baca firman. Lalu saya membacanya. Kemudian Tuhan mengajar saya ketika saya membaca firman Tuhan dengan porsi yang sangat banyak. Karena memang kita punya waktu yang banyak. Ngapain lagi waktu-waktu begini? Selain pada nonton, baca Alkitab tentunya. Saya membacanya, mengulanginya, mengucapkannya. Kalimat-kalimat yang melompat itu saya ulang-ulangi. Ada kalimat-kalimat yang tiba-tiba jadi rasanya kemarin saya baca gak ada apa-apanya. Hari ini kok lain artinya. Sepertinya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Ketika saya membacanya, di lain waktu ketika saya bersama-sama dengan orang tua saya, Tuhan mengajar saya ketika orang tua saya mulai cerita mengenai sesuatu. Saya mulai masuk tanpa saya sadari apa yang saya sampaikan itu dari firman. Beberapa waktu ketika papa saya bertemu dengan saya, papa saya cerita mengenai abang saya, koko saya yang nomor 1. Katanya beliau punya tanah yang luas tapi belum dikerjakan. Biarkan dulu saja, masih belum dikerjain tanah ladang itu. Tiba-tiba muncul dalam bibir saya, lidah saya tiba-tiba muncul spontanitas, saya berkata, iya Pak, gak apa-apa, karena kan tanah itu sudah lama dikerjain, sudah menghasilkan banyak. Di Alkitab ditulis bahwa tanah itu Pak, harus ada masa-masa sabatnya juga. Papa saya berkata, masa? Ada ya? Ada. Saya sampaikan, Tuhan berkata begini, kalau kamu pergi ke tanah Kanaan, kamu mengolah ladang itu, mengelola ladang, kamu tanam lalu memanennya selama 6 tahun. Maka tahun yang ke-7, kamu harus membiarkan ladang itu tidak ditanami, tidak dicangkul, tidak dibajak. Biarkan apa yang tumbuh biarkan dimakan oleh orang-orang miskin. Dan jika kamu tidak melakukan sabat untuk sebuah tanah, maka Tuhan akan mengutuk tanah itu. Sehingga kamu gak bisa dapat berkat dari tanah itu akan mendapat sabatnya. Ternyata bukan cuma manusia yang butuh hari sabat, tanah pun butuh hari sabat. Imamat 23 ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Tanah pun butuh istirahat, masa perhentian penuh. Suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Mungkin bumi ini lagi rehat, ya. Ada banyak orang berkata demikian. Bumi ini mungkin sudah terlalu capek. Tanah ladangnya semua sudah dikelola dengan sedemikian rupa. Ada banyak kerusakan di mana-mana. Dan Tuhan sedang membuat bumi ini sedang mengalami sabat. Ini penafsiran saya. Semuanya butuh sabat. Jadi hikmat ini muncul ketika saya membaca Alkitab. Apalagi kalau Anda baca Imamat, Kejadian masih oke. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sudah disampaikan di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, diulang lagi, Ulangan. Ngapain diulang? Sudah ditulis diulang lagi. Artinya ayat itu harus kita ulang kembali dalam pikiran kita. Karena setiap hari kita dibombardir dengan pikiran-pikiran yang jahat. Apa kata firman itulah yang harus kita percaya. Apa kata firman itulah yang harus kita percaya. Anak Tuhan gak boleh percaya ramalan, bintang ini, bintang itu. Tuhan berkata, siapapun yang tinggal di bintang, itu sama dengan orang yang percaya bintang-bintang, akan diturunkan oleh Tuhan. Hanya ada satu yang harus kita percayai, Tuhan. Jangan berkata ini hari buruk, ini hari sial, angka sial dan sebagainya. Semuanya baik kalau kita lihat dengan iman, baik adanya. Karena Tuhan yang mengatakannya, ya. Tuhan berkata akan ada berkat Tuhan. Sekali lagi saya ingin bacakan mengingatkan Anda untuk mempersiapkan diri. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya hari-hari ini banyak di rumah, saya mempersiapkan banyak renungan. Dan entah kenapa ketika saya semakin mempersiapkan, semakin banyak renungan yang datang. Saya seperti merasa kewalahan untuk menampungnya. Saya tahu nanti ketika musim baru akan datang, kesempatan untuk berkhotbah lebih banyak lagi. Perintisan lebih banyak lagi. Harus ada banyak makanan rema-rema yang harus dibagikan. Dan itu masa hari ini adalah masa di mana saya mengumpulkan makanan itu.
saya mengumpulkan bahan-bahan khotbah dan sebagainya. Bukan untuk kelihatan hebat dan sebagainya, bukan. Tetapi untuk menampung berkat Tuhan nanti akan dibagikan. Dibagikan ketika musim membagikannya datang, yaitu musim yang baru yang Tuhan berikan. Poin yang ketiga adalah kita harus belajar bahwa setelah masa yang akan datang, ketika Tuhan memberkati kita, itu adalah masa di mana kita memberkati orang lain. Jadi pikirannya begini, waktu kita merenung di rumah, puji Tuhan, memang Tuhan berkata akan datang masa berkat Tuhan. Tapi jangan berkata, ketika nanti saya sudah mulai kerja, saya akan benar-benar perhitungan. Saya benar-benar akan nabung, di sisi lain baik, di sisi lain gak baik. Saya benar-benar akan pelit banget sama orang, saya gak akan bagi-bagikan, pokoknya masa kesempatan saya bekerja kalau bisa gak pulang malam, lembur-lembur terus mau balas dendam, itu salah. Karena dikatakan begini, pelajari ya, di semua ayat ada artinya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan seterusnya. Ayat 19, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, orang Negeb akan memiliki pegunungan Esau, daerah bukit akan memiliki tanah Filistin, daerah Efraim akan memiliki Gilead, orang Israel yang ada di pembuangan akan memiliki seluruh tanah Kanaan sampai ke Sarafat, orang Yerusalem yang ke pembuangan, ke Sarfat maksud saya tadi ya, orang Yerusalem yang ke pembuangan akan memiliki tanah Negeb. Jadi semua orang Israel akan dapat jatahnya, ini akan dapat jatahnya, yang di pembuangan pun akan dapat jatahnya. Orang Efraim dikatakan akan dapat ini, yang di Negeb akan memiliki Esau. Ternyata di sini ada pembagian. Saat ini kita harus mempersiapkan hati untuk begini pikirannya. Kalau musim baru sudah datang, saya akan bekerja dan pasti Tuhan akan berkati saya. Tapi ketika berkat Tuhan itu datang, itu adalah masa-masa di mana saya akan berbagi. Ketika saya diberkati, saya akan bagikan lebih lagi kepada orang ini. Jangan berkata, ya kan, kita ini pengalaman. Siapa yang tahu virus ini datang menyerang kita di zaman sekarang? Kan gak tahu. Tahu gitu dulu kita menabungnya banyak. Jangan. Justru pikirannya harus kembali berbalik. Ketika masa ngumpulnya datang, masa pintu dibukakan, masa kelegaan datang, saya akan lebih lagi berbagi dengan orang lain. Karena setelah ini mungkin ada masa lain lagi, masa musim yang lain lagi. Saya nggak berdoa untuk ada musim yang lebih buruk lagi. Saya nggak berdoa untuk itu. Memang dunia ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti adalah Tuhan menyertai kita. Jadi punya pikiran, mental dan juga hati yang berkata, kalau Tuhan sudah berkati nanti saya akan bagi-bagikan ke orang lain. Kenapa kita melakukannya? Sebab Tuhan kita punya spirit yang demikian. Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi Tuhan kita itu suka sekali membagi-bagikan. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi mentalnya harus rohani. Setelah masa ini lewat, saya akan bekerja dan saya mau lebih lagi membagikan kepada orang lain. Spiritnya harus begitu, Tuhan sayang orang yang membagi-bagikan. Ini kualitas hati yang harus disiapkan. Jika Anda tidak punya kualitas hati demikian, Anda sedang mempersiapkan diri untuk hancur di masa yang akan datang. Yang keempat, yang terakhir adalah, yang harus kita persiapkan adalah kita mempersiapkan untuk diberkati. Jangan mempersiapkan diri untuk dikutuk oleh Tuhan. Orang yang mempersiapkan diri dengan baik sedang mempersiapkan diri untuk diberkati. Orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk dihancurkan. Orang yang tidak mempersiapkan, kata beberapa orang, adalah orang yang sedang mempersiapkan diri untuk hancur. Orang yang gak punya rencana adalah orang yang sedang merencanakan untuk hancur. Mari kita punya planning dalam pelayanan, di gereja kita, di pekerjaan kita dan keluarga kita. Persiapkan diri untuk kemenangan. Ini poin keempat ya, persiapkan diri untuk kemenangan, persiapkan diri bukan untuk hancur. Hindari spiritnya Esau, katakan spirit Esau.
Spirit Esau adalah di ayat yang jadi kitab ini adalah kitab untuk keturunannya Esau. Dan pesan untuk Esau, pesan untuk Yakub. Jadi firman Tuhan berkata begini di ayat yang ke-11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Maksudnya begini loh, latar belakangnya begini. Tuhan itu menghukum Esau karena ketika orang Israel, keturunan Israel itu diserang oleh musuhnya. Ketika orang Israel mengalami kemalangan, ketika orang Israel itu dijarah oleh bangsa-bangsa, Esau sebagai saudaranya dikatakan dia berdiri dari jauh liatin saudaranya yang sedang mengalami kebangkrutan, mengalami musibah, dan dia tertawa atas kejatuhan musuhnya. Jadi saudaranya, si Esau, Edom ini waktu lihat orang Israel sedang dijarah, dia hanya memandanginya dan berkata, rasa ini. Bahkan ketika Israel itu sedang dibuang undi, kira-kira kita jarahnya gimana? Pembagian harta jarahan. Saudaranya gak tolong, justru saudaranya itu di ayat yang ke-11, bagian terakhir dikatakan, dan membuang undi atasnya, engkau pun hai Edom Esau, engkau pun seperti salah seorang dari mereka, engkau malah turut-turut menambah keparahan kutuk atas saudaramu. Anda juga jemaat Tuhan, jangan sampai di masa-masa sekarang ini Anda menertawakan orang lain. Itu bukan anak Tuhan. Kita gak boleh menertawakan hamba Tuhan yang lain dan berkata, atau gereja lain dan berkata, ya pendeta di gereja lain meninggal, apa mungkin banyak dosanya ya? Detik ketika kita berkata demikian, kutuknya Esau akan turun atas kita. Jangan berkata banyak hamba-hamba Tuhan dari gereja tertentu sedang mengalami begini. Wah, gereja itu gak diberkati. Wah, gereja itu pasti gak mencintai Tuhan, Tuhan gak sayang mereka. Jangan. Spirit Esau adalah, tahu gak bahwa Esau itu setiap kali dia lihat orang pedih hati, dia pingin menambah kepedihan orang itu. Esau yang punya keturunan Edom, Esau itu ketika satu kali hak kesulungannya sudah hilang, lalu papa mamanya Ishak memanggil Yakub, memberkati Yakub, mamanya juga memberkati Yakub dan berkata, kamu harus pergi ke Laban ya, jangan mengambil istri dari orang-orang di luar Israel. Ketika hal itu didengar oleh Esau, Esau sengaja mencari pasangan yang tidak disukai oleh papa mamanya. Saya enggak mengkerdilkan makna ini soal pasangan hidup ya, bukan. Ini lebih ke makna rohani yang besar. Kualitas hati maksud saya. Kejadian 20, saya enggak berkata bagi yang sedang berjuang untuk dapat pasangan hidup lalu ditolak oleh calon mertua langsung menyerah ya. Ini konteksnya bukan di situ. Kejadian 26 ayat 6, 28 ayat 6. Berkata, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Ayat 7, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Ayat 8, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Ayat 9, sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi ketika Esau atau Edom ini melihat seseorang yang mengalami kepedihan hati, mereka malah mau menambah-nambahi. Gereja Mawar Syaron di seluruh Sumatera tidak boleh punya spirit demikian. Kalau lihat orang jatuh jangan tertawakan. Dan jangan berkata saya lebih baik dari mereka. Belum tentu. Mungkin Tuhan sedang menguji kualitas hati kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau mengasihi berbelas kasihan kepada mereka. Jangan berkata seperti ahli-ahli Taurat yang gak cinta Tuhan. Mereka berdoa demikian, Tuhan saya ini berpuasa 2 kali seminggu. Saya memberikan persepuluhan. Dari semua bumbu-bumbu hal kecil pun saya memberikan persepuluhan. Tuhan puji Tuhan saya bukan seperti pemungut cukai. Saya bukan seperti orang berdosa. Jangan sampai Gereja Mawar Syaron demikian. Di hari-hari ini kita jangan seperti Esau.
dan menunjuk sana sini, menunjuk orang lain dan sana sini dan menyalahkan mereka. Inilah yang dialami oleh Daud ketika Daud melarikan diri karena mau dibunuh sama anaknya. Lalu ada musuh Daud, keturunannya Saul, yang marah sama Daud, kamu ngambil kerajaan nenek moyang saya. Dia menghina Daud. Lalu Panglima Daud berkata, izinkan saya untuk pergi memarang orang yang suka hina Raja Daud. Daud berkata, jangan. Mungkin orang itu diizinkan Tuhan untuk menguji kualitas hati kita. Biarkan dia. Daud gak membalas orang lain ketika Daud dalam keadaan kondisi terjepit. Orang Kristen kalau ke dalam kondisi terjepit, orang Kristen yang lain jangan menghakimi dan berkata kurang rohani, kurang ini. Ayo buktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang percaya mujizat dan sebagainya. No, bukan bagian kita. Kita bagiannya adalah kalau lihat yang jatuh, diangkat. Kalau lihat orang berkemenangan, ikut bersuka cita dan terinspirasi. Terus belajar sampai Tuhan datang. Di Kejadian 26 ayat 34. Fakta mengenai Esau ya, yaitu Edom. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Ayat 35. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Jadi memang Edom itu, Esau itu adalah, spiritnya adalah kalau lihat orang jatuh ditambahin lagi kejatuhannya. Lihat orang berduka ditambah lagi duka citanya. Tuhan gak suka demikian. Kenapa Esau dihukum oleh Tuhan? Kenapa Edom dihukum oleh Tuhan? Datang firman Tuhan kepada Obadja, beritahu. Nih kasih memo kepada mereka. Kalau mereka gak mau bertobat. Ayat 11, pada waktu engkau berdiri kejauhan. Artinya mereka sedang mengamati kejatuhan daripada saudaranya. Sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem saudaramu. Dan orang-orang memasuki pintu gerbangnya. Membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Kalau kita lihat orang jatuh, jangan ikut-ikutan orang lain menghakimi. Di sosial media juga jangan. Bukan urusan kita jadi hakim. Urusan kita mengasihi. Tuhanlah yang jadi hakim. Karena kalau Tuhan yang menghakimi itu benar-benar adil dan benar. Kalau kita menghakimi bisa berlebihan, bisa kurang. Jadi biarkan Tuhan jadi hakim. Jadi mari kita pelajari. Mari kita mempersiapkan diri untuk tidak gagal di musim yang akan datang. Katakan, saya tidak gagal di musim yang akan datang. Persiapkan hatimu untuk tidak gagal dengan cara jangan menghidupi spirit Edom. Ya, jangan memandang ayat 12 ya. Jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Ini lebih jelas ya. Jangan bersuka cita atas keturunan Yehuda. Jangan membual pada hari kesusahannya. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Jangan memandang ringan malapetaka yang menimpa pada hari sialnya. Jangan merenggut kekayaan pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang terluput. Biasanya satu kota itu kalau diserbu, ada banyak orang melarikan diri. Nah, orang-orang yang tersisa yang luput ini jangan ditangkap juga. Orang sudah susah, sulit, dihakimi lagi di sosial media. Jangan. Mereka seperti orang-orang yang terluput dari situasi yang sulit. Biarkan mereka, justru bantu mereka. Jangan hakimi mereka. Ya, saya garis bawahi indah sekali ini. Jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan. Janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan mereka. Ayat 3:15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Tahu enggak bahwa semua kelemahan kita, semua kegagalan kita, mungkin dulu kita menjadi orang-orang seperti Esau, menunjuk-nunjuk sana sini. Mari kita bertobat. Jangan membanggakan diri, merasa lebih benar lah, lebih ini, lebih itu. Kita harus belajar, kita bisa kita bercermin. Kita ini sudah melakukan apa yang terbaik enggak? Jangan masuk ke dalam spirit itu, tapi kita belajar dari Yesus. Puji Tuhan, Yesus memberitahu firman-Nya kepada kita hari ini. Karena pasal Obadja ayat yang ke-7, pasal 1 ayat 7 berkata begini. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Siapakah
yang pernah mengalaminya di perjanjian baru? Tuhan Yesus Kristus. Yesus duduk sehidangan dengan Yudas yang jual dia. Hari ini kalau Anda merasa Anda adalah orang yang ditegur oleh Tuhan, saya juga ditegur oleh Tuhan. Secara nggak sengaja kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain, gereja kita dengan orang lain, keluarga kita dengan orang lain. Rasanya kita lebih benar dari orang lain. Tahu nggak bahwa Yesus, semua dosa kita demikian, kita harus letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebab Yesus telah menggenapkan segala kelemahan kita. Yesus telah menghancurkan segala spirit Esau dalam hati kita. Sebab Yesus ada muridnya yang mengangkat tumitnya terhadap Yesus. Yang duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus menjual dia. Esau melakukannya. Kalau kita terjerat di area itu hari-hari ini, mari kita buang. Sebab kalau kita nggak buang, kita sedang mempersiapkan diri untuk dihukum Tuhan nanti di masa yang akan datang. Justru kita harus mempersiapkan diri untuk diberkati oleh Tuhan. Saya review kembali. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah harus percaya sehabis hujan ada pelangi. Katakan amin. Yang kedua, Anda adalah api Tuhan. Anda harus berkobar, antusias. Karena apa? Karena Anda hidup dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itulah yang Anda percayai. Yang ketiga adalah ketika masa yang akan datang, masa berkat itu akan datang, kita akan menggunakan sebaik mungkin untuk berbagi dengan orang lain. Mentalnya hari ini jangan berkata mau balas dendam nanti. Saya akan lebih kikir kepada orang lain karena nanti saya jaga-jaga ini. Spirit begitu gak akan diberkati oleh Tuhan ya. Justru kita harus seperti Tuhan Yesus membagi-bagikan. Tuhan suka membagi-bagikan, memberi batas tanah kepada bangsa-bangsa. Allah kita adalah Bapa yang membagikan. Minta kepada Bapa yang baik. Yang terakhir adalah mari kita mempersiapkan diri untuk hidup benar dengan cara mengasihi, bukan mempersiapkan diri untuk hancur dan tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah menebus kita. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita enggak menjadi seperti Edom, tidak menjadi seperti Esau. Kita menjadi seperti Yakub, menjadi seperti keturunan Yakub yaitu orang Israel. Tuhan memberkatimu, persiapkan diri Anda untuk tuayan yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa buat firman ini, teguhkanlah dan sempurnakanlah. Telinga kami mungkin kurang menangkap kata-kata hamba-Mu, apalagi ya Tuhan, Engkau yang akan sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus ke dalam telinga iman, hati yang penuh iman, pikiran yang kudus. Kami semua sebagai umat Tuhan membuka hati kami di rumah kami masing-masing. Ternyata masa-masa ini akan lewat. Akan ada pelangi sehabis hujan. Akan ada pemandangan yang indah setelah masa-masa kabut gelap ini. Tuhan datanglah. Dan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang penuh semangat. Ada api dalam hati kami. Ada hal yang berkobar-kobar dalam hati kami. Karena Tuhan yang berfirman, bukan kata berita, kata ini, kata itu. Semua hal itu kami tempatkan dalam porsi yang benar di bawah terang firman Tuhan. Kami pasti bisa, kami bersemangat oleh karena kata firman. Sebab kami ada hari ini karena firman Tuhan. Tuhan, kami mau hidup, kami terima firman-Mu dalam hati kami. Dan kami memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Kami gak mau mempersiapkan hari ini untuk nanti kami dikutuki oleh Tuhan. Karena Tuhan senangnya memberkati. Kami siapkan diri kami untuk kami tidak menuduh-nuduh orang lain. Kami gak tunjuk tangan kepada orang lain. Kami tidak tunjuk gereja ini, gereja itu, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Itu semua dalam porsi ya Tuhan. Jangan bawa kami ya Tuhan. Jauhkan kami daripada hal yang jahat. Pimpin kami untuk tidak terbawa-bawa dengan dosa orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu jadi fondasi, kekuatan. Yang lain, fondasi-fondasi filsafat manusia jatuh dan hancur. Tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Mari ulurkan tangan Anda, mengangkat tangan Anda, atau Anda bisa bergandengan tangan lalu diangkat. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Ira bakara lara bara lara bara lara bara lara bara lara bara lara bayas. Ira lara bara lara makara lara mana bara lara bayas. Ira bara lara bara lara bayas. Ira lara bakara lara bara lara. Haleluya. Amin. Sehabis hujan itulah janji
sehabis hujan. Ya Tuhan, sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari sembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Kau mulia. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Bapa, Engkau sungguh baik, janjimu ya dan amin. Kami percaya akan ada masa-masa yang baik akan datang. Seperti pelangi akan datang setelah hujan badai. Kami percaya janjimu ya Tuhan. Kami harus bersemangat setiap hari. Kami harus mengapi-apikan diri kami. Kata firman Tuhan demikian, bukan kata orang lain. Ada semangat yang baru. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang baru dalam Tuhan membuat kami hidup kembali. Oh Tuhan, sekalipun kelihatannya tidak ada sesuatu yang jadi alasan kami berharap, kami bersuka cita, mengapi-apikan diri. Biarlah kami memandang hanya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah janji yang menghidupkan kami. Firman Tuhan adalah alasan kami bersuka cita. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang baik. Tidak menunjuk sana sini, tidak menghakimi sana sini, tidak menghakimi pasangan kami, tidak menghakimi anak-anak kami, tidak menghakimi orang-orang yang kami gembalakan. Teman-teman rohani tidak kami hakimi. Kami serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri menerima berkat-berkat warisan dari Tuhan ketika masanya akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan lembut kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Anda juga nyanyikan, taruh tanganmu di dadamu, di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing. Ini menjadi doa kita. Haleluya. Telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai, nilai dan abadi. Harta yang tak ternilai. Oh, haleluya. Ulurkan tangan Anda seperti ini. Di balik setiap dukamu tersedia harta yang tak ternilai, harta yang abadi. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyembuhkanmu. Ada seorang anak muda hari ini yang kepahitan. Saya merasakannya. Lepaskan pengampunan. Siapapun yang dengar, jangan bawa-bawa kepahitan. Sebab Esau pahit sama saudaranya, pahit kepada papa mamanya. Esau itu pahit karena hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Ya memang Esau yang menjualnya. Tapi dia marah karena dia tidak dapat berkat. Tahu nggak bahwa kepahitan justru menghancurkan Anda. Iblis malah bersuka cita dan beria-ria atas kejatuhanmu. Mari hidup berkemenangan, lepaskan pengampunan, masa-masa berkumpul dengan keluarga, ambil waktu bercerita, datangi papa mama Anda, doakan, minta mereka doakan. Saya percaya akan ada sesuatu yang cair di keluarga Anda. Saya percaya akan ada sesuatu yang Tuhan pulihkan. Sekarang waktunya, jangan tunda lagi. Karena masa kelimpahan akan datang. Masa kelimpahan akan datang. Di
Dimana kalau Anda bawa hal ini di masa kelimpahan, Anda tidak akan sanggup menampung berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu hai anak muda, siapapun. Bahkan di antara kami di tempat ini yang melayani Anda, saya merasa ada Anda baik, Anda mau melayani. Tapi ada yang Tuhan mau selesaikan dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah ini. Ulurkan tanganmu. Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati rumahmu, hubungan-hubunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati orang tuamu, pasanganmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus yang berkemenangan, yang sedang mempersiapkan diri untuk masa-masa kelimpahan. Sama-sama katakan, amin. God bless you, we love you.